Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak TW. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Namun sebelum kita lanjutkan video pembelajaran ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa agar materi ini dapat kita pahami dengan baik. Lalu jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Nah, untuk yang pertama kita bahas peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Yang pertama kita pahami dulu peran tanah bagi kehidupan. Nah, tanah itu merupakan tempat hidup hewan dan bakteri. Ya, kita tahu bahwa berbagai macam hewan itu tinggal dan berada di baik di atas maupun di dalam tanah. Ya. Kemudian selain itu, selain hewan-hewan yang bisa kita lihat secara langsung dengan mata kita, masih banyak sekali dalam jumlah miliaran itu terdapat bakteri. Ya, meskipun tidak bisa kita lihat, tetapi jumlahnya yang begitu banyak ada di dalam tanah dan membantu berbagai macam proses kehidupan, baik bagi tumbuhan, bagi hewan yang lainnya, ataupun bagi manusia itu sendiri. Nah, kemudian tanah juga berperan sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Nah, berbagai macam aktivitas kita itu kita lakukan di atas permukaan tanah. Kemudian rumah-rumah dibangun di atas permukaan tanah, sekolah dan berbagai macam gedung lainnya itu dibangun di atas tanah. Lalu berbagai macam barang kerajinan serta perabotan rumah tangga juga banyak yang dibuat dari tanah, ya. Lalu kemudian tumbuhan juga merupakan sumber pangan utama bagi hampir semua makhluk hidup, itu tumbuh dan hidup di atas permukaan tanah. Nah, selain itu juga tanah menyimpan berbagai macam logam, batu bara, dan minyak bumi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, yang ketiga, tanah juga berperan sebagai penyedia dan penyaring air. Kita tahu bahwa berbagai macam sumber utama air kita itu berada di dalam tanah, tetapi ada juga sumber air yang berada di atas permukaan tanah seperti danau, sungai, dan laut. Lalu air tanah banyak dimanfaatkan oleh hewan, tumbuhan, dan manusia. Kegiatan rumah tangga dan industri banyak menghasilkan limbah-limbah berupa air. Nah, air kotor sisa buangan rumah tangga atau industri ada yang diolah dan ada juga yang langsung dibuang ke tanah melalui aliran sungai. Sebenarnya yang terbaik adalah harus diolah terlebih dahulu, apalagi untuk industri-industri besar. Nah, air sisanya itu harus diolah terlebih dahulu, lalu kemudian dibuang ke saluran air. Ya, tidak bisa kita langsung membuangnya sisa kotoran daripada olahan pabrik atau olahan industri. Nah, itu langsung dibuang ke aliran sungai, itu sangat berbahaya bagi komunitas yang terdapat di aliran air tersebut. Nah, dia akan menjadi polutan, ya, menjadi polutan yang masuk ke dalam tanah melalui air atau secara langsung masuk ke tanah. Nah, untungnya di tanah itu dapat dinetralkan, ya, dapat dinetralkan, tapi tidak dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, dan dia yang sudah dinetralkan itu akan menjadi bahan yang tidak membahayakan lagi bagi lingkungan. Nah, jadi tanah juga bisa menetralisir polutan yang masuk ke dalamnya. Nah, kemudian di dalam tanah juga terdapat bakteri atau mikroorganisme yang berfungsi untuk menguraikan senyawa kompleks atau senyawa yang berbahaya menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak merusak lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang peran organisme tanah, ya. Nah, apa saja peranannya? Salah satunya yang pertama kita bahas, dia bertindak sebagai decomposer. Nah,
organisme tanah dapat melakukan dekomposisi atau menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Misalnya sisa dari daun yang sudah jatuh ke tanah, ranting-ranting, serta jasad hewan itu dapat diuraikan menjadi materi-materi anorganik. Selain menguraikan materi organik tadi, organisme tanah juga dapat membantu pelapukan batuan menjadi bahan-bahan anorganik atau yang biasa kita kenal dengan mineral tanah. Nah, materi anorganik dan mineral tanah yang ada di tanah inilah yang disebut dengan zat hara atau nutrisi bagi tumbuhan. Keberadaan organisme tanah sebagai dekomposer dapat dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk kompos, yaitu pupuk dari bahan organik. Nah, kemudian peranan yang kedua dari organisme tanah itu adalah sebagai pereaksi kimia dalam tanah. Nah, misalnya bakteri nitrobakter yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat, senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan, ya. Kemudian ada mikoriza, yaitu jamur yang bersimbiosis dengan tumbuhan untuk meningkatkan kemampuan tumbuhan menyerap unsur hara berupa fosfor. Nah, jadi organisme yang ada di dalam tanah juga berperan sebagai pereaksi kimia di dalam tanah. Kemudian yang ketiga, organisme yang terdapat di dalam tanah itu bisa bertindak sebagai pengurai polutan dalam tanah. Tadi di awal kita sudah membahasnya sedikit, ya. Nah, organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida, ya. Herbisida itu pembasmi untuk tanaman-tanaman pengganggu, ya, berasal dari zat kimia. Nah, itu dapat diuraikan oleh tanah. Nah, penguraian herbisida dapat dilakukan dengan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah semakin tinggi. Unsur racun dan polutan seperti arsenik, kromium, dan merkuri dapat terkunci di tanah karena terakumulasi di dalam tubuh bakteri. Polutan-polutan tersebut tidak menyebabkan polusi bertambah parah. Nah, kemudian yang keempat, ya, organisme tanah itu juga berperan sebagai pencegah penyakit tanah. Nah, organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah ketika tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi. Kondisi tanah yang normal dapat tercipta ketika aktivitas pertanian dan perkebunan tidak berlebihan dan tidak banyak menggunakan bahan kimia untuk pupuk dan pestisida. Secara alami, organisme yang ada di tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis, yaitu mangsa dan pemangsa, sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Jadi organisme-organisme di tanah itu bertindak sebagai pemangsanya, ya. Jadi ini seperti pengendalian biologis. Nah, kemudian organisme di dalam tanah juga bertindak sebagai pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Nah, pembentukan tekstur tanah ini tentu tidak terlepas dari bantuan beberapa makhluk hidup seperti cacing atau akar tumbuhan yang mampu mempercepat pemecahan butiran-butiran tersebut dari batuan. Akar tumbuhan mampu menembus batuan karena akar mampu mengeluarkan zat asam sehingga secara kimiawi dapat membantu pelapukan batuan tersebut, sehingga tekstur tanah akan mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Kemudian organisme dalam tanah juga berperan dalam sebagai pengatur kegemburan dan struktur tanah. Struktur tanah dan kegemburan tanah memiliki keterkaitan antara struktur tanah dengan kegemburannya. Organisme tanah juga mampu membuat pori-pori tanah sehingga dapat menggemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah atau aerasi tanah. Nah, pori-pori tanah dapat terbentuk karena adanya pergerakan organisme tanah seperti cacing tanah, lipan, dan kaki seribu. Pori-pori tanah berguna untuk meningkatkan penyerapan air oleh tanah. Tanah yang
memiliki airasi dan jumlah air yang cukup sangat baik untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Di tanahnya lebih gembur ya kalau pori-porinya lebih banyak. Nah, pada video ini itu saja mungkin yang bisa Bapak bahas, tetapi tunggu video selanjutnya di part kedua. Kita akan membahas tentang proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Nah, jangan lupa sekali lagi Bapak ingatkan untuk menekan tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Nah, supaya channel ini tetap dapat memberikan materi-materi pendidikan ya, materi-materi pelajaran ya untuk semua peserta-peserta didik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.